Tapi sesekali kayaknya kita juga perlu deh ngobrolin mati. Iya nggak sih? Ya selain afterlife kita di akhirat kita gimana, masuk surga gimana itu penting. Tapi ya ketika mati kita ingin ninggalin legacy apa gitu. Kita ingin diingat sebagai siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan juga balik lagi seperti biasa kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa. Dan kali ini seseorang yang juga membahas sesuatu yang punya keahlian pada sebuah bidang, kalau gue boleh bilang, yang gue yakin kalian pasti akan tertarik, yaitu soal produktivitas. Nah, kita kedatangan Bang Umar Al-Faruqi, ya, atau yang lebih dikenal dengan pembelajar produktif. Kalau kalian lihat di sosial medianya, di YouTube, di TikTok, di Spotify, di Instagram, semua pembelajar produktif. Sekarang juga bajunya hashtag jadi produktif, @pembelajar produktif. Umar, apa kabar, men? Sehat Bang Ali. Senang bisa dipanggil di sini. Nah, gue seneng banget lu sudah meluangkan waktu dari Bandung. Mantap. Menyempatkan diri ke Bintaro, ke sini. So terima kasih banget sudah meluangkan waktu lu ke sini, menyempatkan ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Dan gue yakin bukan cuma gue doang yang tertarik soal produktivitas, untuk bagaimana bisa meningkatkan produktivitas. Tapi sebelum bicara soal gimana jadi produktif itu sendiri, gue pengen ngulik sedikit mengenai elunya dulu, ya. It's okay gitu. Iya, silakan. Dan yang gue tahu tadi kita sempat ada bocoran sebelum kita taping, lo kuliah S1-nya engineering. Engineering, betul. Ya, kemudian lo ngambil S2 elektro. Sama-sama elektro, S1 S2. Dan sekarang yang lo lakukan kok kayaknya something totally different gitu. Totally different, bener-bener beda. Tapi sebelum soal produktivitas tadi, lo masuk belajar engineering itu apakah memang karena lu tertarik, atau setelah lu masuk kok ternyata bukan ini yang gue inginkan, atau gimana? Dua-duanya benar sih. Jadi sempat tertarik, tapi bukan yang sepenuhnya ya. Istilahnya kalau orang passion tuh ya nggak se-passion itu juga, tapi ada ketertarikan. Pas SMA kan berarti kan, ambil SBMPTN waktu itu, karena kebetulan secara akademis oke gitu ya, matematika fisika kimia ya cukup bagus, ya udah keterima alhamdulillah di STI ITB. Nah, kuliah lah di sana. Pas kuliah juga sambil merantau itu kan, karena aku asal dari Medan, merantau ke Bandung, kuliah sambil kerja itu ngajar juga, ngajar les privat matematika fisika kimia gitu. Jadi lebih tepatnya bisa melakukannya dengan baik gitu ya. Jadi punya skillnya tapi bukan benar-benar suka gitu. Jadi bisa dijalani dengan baik, iya gitu kan, karena banyak orang salah jurusan tuh kan stigmanya DO nilainya jelek gitu kan, IPK rendah, kayak merana banget sama masa kuliah gitu. Tapi gue bisa jalan dengan ya enjoy karena mungkin basicnya ada ya matematika fisika gitu, dan ngajar juga sehari-hari, jadi bisa jalan dengan baik gitu. Awalnya tertarik, tapi ya sekitar semester 5, semester 6 mulai ngerasa kayaknya bukan ini deh jalan hidup gue gitu. Apa yang terjadi yang membuat lo mulai berpikir begitu? Karena ketika gue berkuliah, gue kan ya sebagaimana mahasiswa umumnya ikut berbagai kepanitiaan, organisasi, ya kan, komunitas. Gue masuk lagi ke tempat yang sama terus, selalu divisi PSDM waktu itu, pengembangan sumber daya manusia. Kenapa? Karena lo yang mendaftar atau lo yang awalnya yang pertama kali nyoba gitu kan, kayaknya ini menarik ini gitu kan, ngobrolin orang gitu kan, pengembangan orang gitu kan, kayaknya seru. Terus ketika masuk dan emang seru, di komunitas berikutnya, organisasi berikutnya, itu lagi tuh bidangnya, dan bikin gue, man, people development keren banget, parah gitu. Dari situ sebetulnya. Oh, jadi awalnya dari penasaran, meskipun lu juga fine aja sama bidang lo engineering tadi ya, itu, suka-suka aja gitu kan, tetapi ada curiosity lah, rasa keingintahuan untuk pengen tahu mengenai people development lah, dari pengembangan manusia gitu. Benar. Dan ternyata setelah ngicipin gitu, sangat suka, sangat tertarik juga gitu. Excited banget gitu. Malah ketika udah mulai semester akhir ya, 5, 6, 7, 8 itu, gue makin hilang tuh ketertarikan terkait elektro sebetulnya. Kayak, tapi gue bisa ngelakuin dengan baik, tapi gue nggak suka gitu. Nggak suka atau nggak suka sama biasa-biasa itu kan beda, atau ya oke lah gitu.
kalau minus 10 ke plus 10 minus 5 lah, termasuk nggak suka tapi bukan ekstrim banget gitu. Oke. Jadi gue nggak suka tapi gue bisa lakuin kan. Nah, Atau karena lu udah semakin mengenal people development, rasa suka jadi berkurang karena bisa jadi harus relativitas. Tapi yang bikin gue bertahan terus ya bukan karena kuliahnya gitu, tapi karena gue ikut himpunan mahasiswa, gue ikut organisasi, gue pengen ngulik terus, gue pengen bikin ini playground gue untuk bikin apapun aja, project yang seru-seru gitu. Dan itu selama lu kuliah engineering sudah ada kesukaan seperti itu kan? Betul. Terus kenapa ngambil S2 masih elektro? Itu pertanyaan banyak orang juga tuh. Ya saya termasuk salah satu di antara banyak orang. Jadi waktu itu di kampus gue ada program fast track namanya. Jadi 1 tahun nambahnya, jadi kalau kuliah S1 kan 4 tahun nih. Kita bisa selesai 4 tahun plus 1 tahun, jadi 5 tahun tuh S1 dan S2. Nah jadi gue pikir, dan beasiswa juga. Gue pikir nambah setahun, nambah gelar, sabi lah ya. Gitu aja sebenarnya mikirnya. Karena gue ngerasa gue bisa ngejalaninnya, dan waktu itu gue juga belum tahu persis mau ngapain arah ke depannya. Udah muncul kesukaan, tapi gue belum tahu mau ngapain. Tidak ada alumni teknik elektro yang kerja di bidang people development, jadi HR tuh sedikit sekali lah. Dan alumni gue nggak ada ya, umumnya engineer, 90% teman gue ya di bidang teknologi kerjanya. Jadi dari situ gue coba ambil, terus ya kalaupun gue nggak ketemu jalur hidup gue, seburuk-buruknya gue bisa kerja di dosen lah karena S2 gitu mikirnya gitu. Jadi sesimpel itu gue ambil, walaupun bukan langkah yang begitu tepat sebenarnya ya, tapi waktu itu kan kita masih punya kelulusan mikir, karena kalau gue ambil S2 statusnya kan mahasiswa, belum pengangguran ya. Kalau lulus S1 kan mana lu kerja apa gitu kan, nganggur gitu kan. Gue masih S2 gitu, masih ada nambah waktu mikir 1 tahunan lah gitu. Dan mulai ada pikiran untuk menjadikan ini sebagai karir terkait people development ini, sebelum nanti masuk lebih detail ke productivity gitu ya, produktivitas. Tapi lebih umumnya people development dulu. Mulai ada keinginan untuk fokuskan karir di situ tuh kapan? Di akhir 2019 I think ya. Jadi itu ketika gue lulus S1 dan waktu itu sebenarnya gue pingin yang paling kebayang gitu ya, bidang people development jadi HR. Yang gue paling kebayang itu atau seenggaknya jadi trainer gitu. Nah tapi pada saat itu gue cari tahu tuh ada apa aja peran-perannya, ada bisa jadi coach, mentor, trainer, ada banyak kan. Dan di 2019 gue bikin personal project aja. Jadi gue bikin coaching out of nowhere gitu ya, anak baru lulus S1 tiba-tiba mau bikin live coaching gitu kan. Apa ini gitu. Ya udah gue bikin aja di IG story, gue buat poster sederhana gitu kan. Terus siapa nih yang mau coaching sama gue? Ya udah adik-adik gue gitu kan di kampus, adik tingkat, ada beberapa yang tertarik, gue pilih beberapa orang, terus gue coachingin mereka selama 1 semester, 4 bulan waktu itu. Ya udah, tujuannya adalah untuk ngelatih diri gue untuk nge-coaching orang, untuk nge-mentorin orang, dan untuk gue tahu apakah ini memang jalan yang gue inginkan atau enggak. Jadi itu bisa dibilang satu personal passion project yang gue bikin untuk discover gue sebenarnya seneng nggak sih di bidang ini. Gitu. Dan terus kemudian apa yang lo rasakan? So excited, gue selalu menantikan setiap sesinya gitu kan. Ada sesi coaching 60-90 menit, gue selalu menantikan, menyiapkan yang terbaik, dan itu yang justru mengisi energi gitu. Jadi mau capek full banget seharian ya, namanya mahasiswa sambil ada penelitian, laboratorium, gue kerja juga, ngajar gitu ya. Tapi di waktu yang sangat penuh itu justru sesi coaching itu mengisi energi sih. Ketika lo mau memulai ini, ada rasa takutnya? Ya pastilah, semua kita mau mulai apapun pasti ada rasa takut nggak sih? Apa, kalau lo takutnya takut apa? Gue takutnya bisa nggak sih gue berkarir di bidang ini? Gue yang backgroundnya anak teknik, elektro, engineering, tiba-tiba coaching, mentoring, penulis buku, lu siapa Mar gitu loh. Banyak sekali ketakutan. Yang pertama, bisa nggak gue hidup dari karya lah istilahnya, hidup dengan apa yang gue bikin. Yang kedua, apakah gue cukup mampu melakukannya. Yang ketiga, kekhawatiran umum, apa yang orang lain omongin ketika gue merintis ini gitu sih, itu ketakutan. Yang kalau seandainya di ranking yang mana yang paling tinggi waktu itu, at least kalau lo reflect lagi? Sebetulnya yang paling utama adalah apakah gue bisa hidup di bidang ini atau enggak, itu yang paling utama. Maksudnya secara finansial maksudnya? Secara finansial, yes.
Dan kemudian yang akhirnya membuat lo terus tetap memberanikan diri apa? Yang artinya overcome that fear gitu. Karena gue ngerasa ya kalaupun gue nggak jadikan ini sebagai main job, gue happy ngejalaninnya gitu. Jadi kayak orang yang lakuin passion, kayak orang yang main futsal tiap hari, ya dia kan ada kerjaan di situ, dia passionnya main futsal gitu. Ya nggak apa-apa. Waktu itu gue masih ngajar les privat, ngajar les bimbel gitu ya. Jadi sejak kuliah juga income gue dari sana, dan at least gue bisa hidup lah dari situ dengan kerjaan freelance kan. Ya udah gue sambil merintis, ketika gue ngajar les, ya udah gue ngajar gitu. Dan ketika ngajar ya udah gue bangun lagi ini gitu. Gue percaya nanti suatu saat akan besar, tapi ya setidaknya ketika awal mau mulai gue juga punya punya kerjaan yang bisa bikin gue at least hidup dulu gitu. Jadi ini gue pengen ngejalanin ini, tapi ini sekarang belum bisa menghasilkan penghasilan secara finansial, tapi ya gue jalanin ini juga, ngajar les gitu kan. Ini sebagai pakai safety net lo secara finansial gitu kan, sambil pelan-pelan membangun ini gitu kan. Benar. Di masa-masa itu cukup melelahkan kah atau gimana? Sangat melelahkan. Karena semua orang yang merintis pasti ngerasain struggle-nya lah ya. Apalagi kebetulan orang tua gue kan Asian parents ya, artinya ibu gue kebetulan dokter, ayah gue engineer, ayah gue elektro juga kebetulan. Ya, jadi ketika gue lulus ya dikirimin tuh di job poster, ayo daftar sinilah, daftar dulu lah jadi engineer, ijazah itu masa kebuang gitu aja. Jadi itu selalu menjadi dilema juga sebetulnya, karena teman-teman gue ketika lulus ya udah jadi engineer, ya, berada di bidang teknologi apapun perannya, tapi gue this is not my passion gitu loh, gue nggak pengen gitu loh. Dan akhirnya selama beberapa tahun pertama orang tua gue melihat gue susah menjelaskan konten kreator itu seperti apa kan. Buat orang tua kita ngeliat gue ya nggak ada ngapa-ngapain gitu, cuma main-main aja gitu kelihatannya, karena tidak umum lah profesi konten kreator dulu gitu kan, atau bahkan masih belum ada. Apalagi dengan background pendidikan formal seperti lo. Iya gitu, masa mau disia-siain gitu, udah belajar lo 4 tahun, lo udah S2 juga, itu selalu menjadi dilema gitu sebenarnya, itu yang membuat lelah gitu. Tapi kan karena gue ngerantau, akhirnya ya udah gue bisa menghidup diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau kerja tapi masih menyusahkan orang tua, udah lulus itu goblok namanya. Tapi setidaknya gue udah bisa hidup dengan diri sendiri dan memperjuangkan apa yang gue pengen gitu. Dan sekarang apakah orang tua juga sudah lebih sudah melihat, dan sudah. Itu bagaimana lo mengkomunikasikannya itu terutama di awal-awal gitu, sampai akhirnya ya udah jalan gitu. Karena gue orangnya kan thinking banget gitu ya, planning, perencana, jadi sebagaimana umumnya kita buat lah roadmap-nya gimana gitu kan, mindset engineer-nya gitu ya, bikin flowchart segala macam kan, itu udah makanan tiap hari kan. Jadi gue bikin plannya, rencananya, terus gue ceritain gitu loh. Tapi mau bagaimanapun orang tua kita akan melihat kita sebagai anak kecil mereka nggak sih? Jadi dan gue lakukan approach itu selalu fail, tapi akhirnya gue coba ceritakan rencana gue gitu kan, perencanaan seperti apa, plannya seperti apa, tapi juga ceritain apa yang gue rasain kalau gue jadi engineer, gue nggak enjoy gitu. Jadi ketika gue menceritakan itu tentu nggak instan ya, ada prosesnya ya, perlahan-lahan mereka memahami, sambil seiring ya akan kelihatan hasilnya pelan-pelan gitu. Dan hasilnya ya udah nih bocah juga udah bisa hidup lah gitu kan. Terus ya pasti mereka punya banyak kekhawatiran, sampai mungkin titik terangnya adalah ya income gue udah cukup banget lah, udah lumayan melewati teman-teman engineer pada umumnya gitu kan. Dan saat itu gue udah proses nulis buku. Nah, orang tua gue kan nggak tahu ya konten kreator tuh kayak gimana gitu, podcaster itu apa, tapi penulis buku masih masuk lah ya di kepala ya. Jadi oke, nulis buku akhirnya ya jadi make sense lah pekerjaan gue di mata mereka, dan ya sekarang mah udah aman-aman aja. Dan oke, kita masuk lebih dalam deh. Kalau tadi kan masih people development ya, pengembangan manusia gitu, secara umum. Itu kan luas sekali di dalamnya. Betul. Dan fokus lu yang utamanya lah gitu ya, itu adalah terkait produktivitas. Betul. Dari begitu banyak hal kaitannya sama pengembangan manusia, kenapa itu yang jadi fokus utama lu?
ketika gue baru pertama kali bikin konten, sebenarnya gue pengen bikin username gue pembelajar doang. Dan gue pengen bahas self development. Tapi sebagaimana kreator pada umumnya, bisnis juga, kita kan harus tahu niche kita kan di mana. Gue cari dulu pengembangan diri. Gue pikir kreator pengembangan diri ya belum ada lah, rupanya udah banyak banget. Ya kan, dan akhirnya gue coba niche down ke produktivitas. Terus gue cari juga produktivitas, nggak sebanyak pengembangan diri, tapi udah lumayan banyak juga yang bahas produktivitas. Jadi ketika gue pertama mulai, bahkan gue lebih tajam lagi hanya membahas tentang kebiasaan produktif. Jadi how to build habit. Jadi konten gue awal-awal semuanya tentang gimana cara bangun kebiasaan. Dan memang gue mulai gitu ya, baca banyak, riset banyak tuh pasti. Dari situ ngebantu orang untuk bentuk habit yang produktif. Ya semakin kesini semakin banyak bahas manajemen waktu, manajemen fokus, segala macam. Kenapa gue pilih produktivitas? Ya karena dari semua topik self development itu yang paling gue paham. Gue paling jagoin di situ, ya udah gue senang juga dengan topiknya, gue jalanin terus gitu. Apa yang paling di antara banyak hal, kalau metode kan masih banyak ya? Yep. Yang lu terapkan sendiri juga ke daily routine lo itu? Trigger pertamanya sebenarnya time management. Karena ketika kuliah itu gue mungkin dari satu angkatan yang paling sibuk waktu itu. Ya kuliah, lab, gue sempat jualan juga waktu itu, bisnis, ngajar, kompetisi. Gue sempat jualan popcorn waktu itu pas kuliah. Ya danusan lah, tapi buat diri sendiri. Terus ya bisnis les-lesan gitu, jadi gue ngajar, terus gue cari tutor juga, gue bayar untuk ngajarin orang. Jadi full sekali. Nah terus dari saat itu gue udah terbiasa pakai sistem jadwal. Sekarang setiap orang udah pakai lah Google Calendar ya, tapi waktu itu belum. Nah cuma gue tuh yang pakai. Jadi teman-teman gue bilang, Mar ini apa? Ya kan, gue jadwal gue full banget, rapi banget saat dari pagi sampai malam, setiap jam, setiap setengah jam tuh benar-benar tertata kan. Ya ini Google Calendar gue tata aja jadwal gue kayak ini. Oh bisa gitu ya, ajarin dong. Nah dari situ gue coba sharing ke teman-teman dulu. Ya belum ada lah modul-modul kayak sekarang gitu, modul training yang rapi. Ya udah sharing dulu, ngajarin temen. Perlahan-lahan ngerasa, oh ternyata sebetulnya yang gue kira semua orang pasti udah bisa ngatur waktu, enggak juga ya. Ternyata ada loh orang yang bisa dapat manfaat dengan apa yang gue share. Ya udah perlahan-lahan waktu kuliah juga beberapa kali bikin sharing session terkait time management. Ya bikin kadang diundang jadi pengisi seminar ala-ala mahasiswa gitu ya. Ya dari situ yang menjadi pemicu, oke, kayaknya gue bisa bahas ini lebih luas gitu. Apa kalau bicara soal produktivitas sekarang, mungkin sebelum membahas lebih jauh, ini kayak pertanyaannya basic banget, tapi untuk memastikan kita semua sebelum maju ke depan obrolannya punya pemahaman yang sama. What does it mean to be productive? Produktif itu apa gitu? Produktif itu kan sebenarnya dari kata produksi, produk, menghasilkan dan ada hasilnya gitu. Jadi biasanya kita definisikan produktif itu kalau kita menghasilkan sesuatu. Nah menghasilkan ini nggak harus uang gitu ya. Bekerja itu produktif, kenapa? Karena dia bisa menghasilkan uang. Belajar itu produktif karena menghasilkan ilmu dan pengetahuan baru dalam diri kita. Berkarya itu produktif, menghasilkan ada satu ide, gagasan atau karya yang kita buat gitu. Jadi apapun yang kita rasa menghasilkan dan bermanfaat buat diri kita atau orang lain, ya udah itu produktif. Maka aktivitas kita bisa kita nilai nih, banyak yang produktifnya atau sedikit gitu. Kalau menghasilkan berarti seandainya gue bermalas-malasan gitu, itu bisa nggak dengan definisi itu gue bisa bilang wah gue sangat produktif dalam menghasilkan rasa yang negatif gitu, rasa kayak mungkin nggak berguna atau kayak gue ngapa-ngapain gitu. I'm producing that karena gue bermalas-malasan gitu. Nah balik lagi itu sesuai nanti kalau sudah tadi nomor 1 ya definisi menghasilkannya, nanti masuk ke yang nomor 2, nomor 3. Yang nomor 2-nya efisien, nomor 3-nya efektif. Efisien artinya kita melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih sedikit, contohnya gitu kan, efisien pada umumnya. Yang ketiga efektif, sesuai dengan goal kita atau enggak. Maksudnya kalau goal lu memang ingin punya rasa itu, ya berarti produktif gitu. Jadi kita checking ke outcome kita aja gitu, sesuai yang kita harapkan atau enggak. Jadi artinya kalau yang contoh gue bilang tadi, seringkali orang tanpa sadar memproduksi si negatif tadi itu, tapi tanpa sadar gitu kan. Betul. Walaupun bukan itu yang dia mau sebetulnya. Tapi seringkali orang juga
belum tahu sebetulnya apa yang mereka mau, bener nggak kalau gue bilang Ya gitu? makanya susah produktif untuk orang yang bahkan belum tahu mau Lu mau memproduksi apa kan gitu Yes, kan? Lu banyak nggak menemukan seperti itu ketika mungkin dalam coaching atau dalam seminar atau dalam konteks apapun gitu ya, yang ternyata dia belum tahu apa yang dia mau gitu. Ya, sering sekali. Dan pada waktu itu misalnya coaching mau tentang apa, manajemen waktu misalnya. Oke, lu mau waktu lu buat ngapain sih? Nggak tahu. Ya udah kita mundur dulu nih gitu loh. Jadi lu nggak bisa langsung belajar tendangan sabuk hitam kalau sabuk putih kuningnya belum tamat gitu. Jadi kita take a step back dan bahas dulu apa sih sebenarnya yang lu inginin gitu. Oke, jadi yang pertama bicara soal produktivitas, yang ingin lu produksi itu apa gitu kan? Apakah tadi karya tertentu, gagasan tertentu, apa rasa tertentu gitu ya? Betul di sini ya? Betul. Oke. Soal langkah pertamanya adalah be clear gitu, yang jelas sama apa yang mau lu hasilkan. Yap, gitu betul. kan. Nah kemudian tadi lu sempat menyentuh soal time management sebagai salah satu hal yang kalau kita baik dalam hal memanage waktu, itu logikanya akan membantu kita untuk bisa menjadi lebih produktif. Betul. Kan? Di sisi lain, feeling gue nih kayaknya bukan cuma soal time management doang. Betul, kan banyak kan. Apa aja? Alright. Ya sebenarnya gue bisa bikin gambar mind mapnya dan itu luas sekali gitu ya. Jadi biasanya untuk memudahkan, gue bagi ke dua tadi dulu. Nomor satu kan produktivitas sebagai definisi. Terus tadi nomor dua efisien dan nomor tiga efektif. Membedakannya gimana kalau biar orang kadang punya interpretasi masing-masing. Dan sering kebalik juga sebenarnya. Jadi lo menjelaskannya gimana? Jadi efisien itu gimana caranya kita gunakan resource lebih sedikit untuk hasil yang lebih banyak. Jadi daya ungkit di sana. Salah satu konteksnya waktu. Gimana caranya orang kerja 3 jam, kita cuma kerjain 1 jam tapi hasilnya sama. Atau sama-sama kerja 1 jam kita bisa generate yang lebih. Itu masalah efisien. Nah kalau efektif, tercapai goal yang diinginkan. Jadi kita punya goal, outcome, itu bisa tercapai, itu namanya efektif. Kalau efisien itu berarti pasti efektif? Belum tentu. Bisa efisien, tidak efektif, bisa efektif, tidak efisien. Sementara kita butuh dua-duanya untuk produktif. Kalau contoh efisien nggak efektif itu gimana? Contoh, ya efisien ngerjainnya. Bisa bikin laporan keuangan, misalnya kerjanya bikin laporan keuangan, orang-orang bikinnya 3 jam. Dia bisa bikin 1 jam, beres, ya kan? Dia bikin 1 jam, 2 laporan, 3 laporan, beres. Tapi ternyata nggak sesuai dengan yang diinginkan. Ternyata hasilnya jelek gitu. Berarti dia efisien, cepat ngerjainnya. Tapi yang nggak bagus hasilnya. Efisien tidak efektif. Oke. Oke, kembali ke tadi makanya time management jadi penting. Nah, kemudian? Nah, jadi kalau yang efektif ini nanti ya cabangnya ada bagaimana kita goal setting, ya kan, menentukan goal kita, tahu life purpose kita, ya kan, yang populer sekarang dengan ikigai. Jadi berbagai hal yang terkait dengan tujuan dan target biasanya gua mulai dari sini dulu. Sementara kalau yang efisien itu yang biasanya gua cabangkan jadi 3 nih. Sebenarnya cabangnya banyak lagi tapi umumnya 3, yaitu bagaimana kita pertama manajemen waktu, yang kedua kita manajemen energi, dan yang ketiga kita manajemen fokus. Waktu, energi, fokus. Setelah tahu apa goalsnya gitu ya, manajemen waktu, manajemen energi, dan manajemen fokus. Waktu itu tadi kayak lo cerita tadi ada jadwalnya jelas, bagaimana lo mengelola waktu, ada agenda yang jelas, jam sekian gue mau melakukan ini, melakukan ini, dan seterusnya. Betul. Dan emang bener sih kalau gue pikir-pikir lagi, kadang gue juga pernah udah mengagendakan, tapi saat di waktunya energinya pas lagi low gitu kan, sehingga hasilnya jadi tidak seproduktif yang dimau, padahal dari time management sudah oke gitu. Betul. Nah, lo boleh cerita nggak mengenai energi management ini sedikit? Alright, banyak juga ya kayak gitu ya, artinya kita udah plan waktunya, tapi energinya udah habis gitu ya, sehingga yang tadinya bisa beres 1 jam malah nggak beres kan dalam 1 jam. Jadi energi banyak yang perlu kita manage tentu saja, tapi biasanya gerbang awalnya itu energi fisik. Karena kan nanti ada energi emosional, mental energi, tapi gerbangnya itu energi fisik. Yang mana simpel kita benahi 3 pilar energi fisik, makan atau nutrisi, tidur atau istirahat, dan olahraga. Jadi kalau ini dijaga bener aja, 80% masalah energi manajemen solve lah sebenarnya.
Nah jadi coba kita gitu kan yang nonton cek aja gitu, apakah kita udah makan dengan nutrisi yang bagus atau enggak gitu ya. Dari glycemic index, glycemic load, banyak lah yang bisa dibahas. Terus tidur istirahat cukup atau enggak, cukup secara kuantitas jamnya dan kualitas tidurnya. Kan banyak orang tuh ya tidur cukup tapi nggak berkualitas, dan olahraga gitu. Jadi ini di manage dulu gitu, itu untuk manajemen energi. Oke, kalau yang 20%-nya? Kalau 20% nanti ada lagi energi, mental energi kita, apakah kita bekerja di environment yang kita suka atau enggak, terus emosional energi kita, apakah kita lagi ada masalah hubungan dengan seseorang, itu juga perlu di-solve gitu. Tapi ada kalanya orang mungkin secara fisik sedang capek, tapi dia bisa punya energi ya mungkin nggak terus-terusan sih memang, tapi for a certain period of time gitu. Nah, apakah itu artinya ada kalanya energi yang psikologis lah, yang mental gitu ya, itu ada kalanya itu bisa take over juga gitu? Bisa take over tapi kan nggak dalam waktu yang lama. Iya. Jadi sebenarnya kita bisa anggap energi kita itu kayak baterai aja. Artinya lu udah capek banget ya, tapi bukan nol gitu, masih ada 20% gitu, masih ada dipakai. Tapi pada akhirnya kalau kita paksain kita kerja ketika baterai kita nol, ya udah stres dan burnout kan. Iya. Oke. Tadi menarik soal tidur, tadi bilang tidur pun tidur lama tapi belum tentu kualitasnya, kalau kualitasnya nggak bagus belum tentu terus hasilnya sebaik yang kita mau gitu kan. Biasanya apa tuh kalau dari yang lo pelajari penyebabnya orang bisa tidurnya sudah lama secara kuantitas jamnya gitu, betul. Tetapi dari sisi kualitas tidurnya ternyata masih kurang, masih rendah? Sebetulnya lebih sering orang bahkan kuantitasnya pun nggak cukup. Ya, be honest, ya nggak sih? Ya kan. Guilty. Nah, jadi itu sering sekali terjadi, ini dulu yang di-solve. Tapi kalau masalah kualitas, macam-macam, banyak sekali. Ya, bisa jadi memang ketika tidur tidak dikondisikan sesuai dengan cara tidur yang pas. Sebagai contoh, tidur dengan lampu dimatiin lebih bagus daripada tidur lampu terang. Satu contoh gitu kan, terkait juga dengan suara, berisik atau enggak, aroma juga nanti mempengaruhi, bahkan gear tidur, kasur, bantal kita itu juga bisa ngaruh gitu ke kualitas tidur kita. Nah kemudian bagaimana banyak pikiran atau enggak, itu juga semuanya akan berpengaruh. Jadi faktornya itu number of factors, dan kita harus cek nih yang kita masalah itu yang mana sebetulnya. Jadi kalau misalnya oke, ini kita obatin, kalau misalnya semuanya udah kita obatin, ya tidur kita perlahan-lahan jadi lebih berkualitas gitu. Gue nanya, lu dalam menerapkannya apa? Boleh nggak lu cerita kayak day to day lu kayak gitu? Dari lu bangun tidur sampai lu tidur lagi. Alright, jadi kalau gue sebetulnya kan kerjanya bebas ya sebenarnya. Jadi bisa gue atur sendiri. Gue biasanya mulai ya bangun subuh standar gitu kan. Kemudian morning routine, set of morning routine gue sebenarnya cukup banyak juga. Baru mulai gue start kerjaan di sekitar jam 8 jam 9 pagi. Nah, di set of morning routines gue itu ya ada termasuk baca buku, meditasi, journaling, olahraga singkat gitu. Jadi itu semua ada di sana. Lalu itu rutinitas tuh. Rutinitas gitu. Baru kerjaan gue ya udah dari jam 8 sampai 9 biasanya ada meeting morning, tapi 9 sampai jam 6 sore ya beda-beda tiap harinya. Ada hari yang khusus meeting, ada hari khusus syuting, rekaman, ada hari yang biasanya gue penuhin dengan coaching, ada hari yang gue bikin modul training, jadi bisa beda-beda sebetulnya. Tapi yang sifatnya bisa dibilang ya rutinitas lah, itu yang di pagi. Yang di pagi itu, sama gue jaga gue tidurnya juga tepat waktu gitu. Jadi sebenarnya yang paling pertama ketika kita time management adalah lu harus masukin dulu jadwal tidur lu, bukan jadwal meeting. Kita ngejadwalin meeting dong di kalender, tapi kita ngejadwalin nggak sih waktu untuk kita olahraga, untuk kita tidur. Nah, itu seringkali kita lupakan kan, sehingga kita ngerasa ya ini nggak terlalu penting lah, kita lewatin, nggak masalah. Tapi kalau kita nggak anggap itu penting, kita menganggap penting ditandai dengan kita memasukkannya ke kalender. Kalau kita anggap itu penting, ya kita akan jaga itu, bahwa itu adalah waktu yang penting untuk diri kita. Very interesting. Terkait tadi lu punya morning routines, ada beberapa tadi lu bilang, termasuk tadi membaca buku, terus meditasi, olahraga.
di awal itu buat lo sulit nggak membangun habit-habit itu? Membangun itu sebagai habit gitu. Betul, sulit banget gitu. Apa yang paling sulit kalau lu di antara beberapa hal tadi itu apa di morning routines lo? Yang paling sulit tuh yang gue bentuk olahraga dan lari pagi gitu. Dan sekarang karena gue udah gantinya jadi nge-gym, jadi gue nggak rutin lari lagi. Tapi dulu lari pagi termasuk yang sulit. Sebenarnya tergantung ke durasinya butuh berapa lama effort kita kan, butuh berapa banyak effort kan. Buat gue keluar itu termasuk effort gitu. Jadi ketika kita mau bentuk morning routine, biasanya tipsnya jangan bentuk semuanya sekaligus, tapi habit stacking satu persatu. Kalau udah terbiasa, tambah satu lagi. Apa yang membantu lo? Apa yang lo lakukan agar lo mulai konsisten? Satu trigger gua untuk bisa ngelakuin morning routine dengan baik adalah bangun tepat waktu. Salah satu teknik yang gua lakuin adalah habit contract namanya. Jadi tekniknya, gue bikin sebuah surat perjanjian, beneran gue ketik, beneran gue tulis, ada 2 halaman persisnya. Gue bikin perjanjian dengan temen gue yang gue percaya. Gue bakal bilang, cuy, gue bakal bangun setiap jam, anggaplah jam 5 ya, setiap jam 5, dan gue bakal lapor ke lu dengan fotoin jam gue di pagi hari. Oke. Perjanjian ini selama 35 hari, setiap 1 hari gagal, gue bakal langsung denda 30.000. Alright, terus kita tantangannya secara digital dua-duanya. Ya udah, dengan cara itu kan gue jadi punya punishment kan kalau misalnya gue nggak berhasil bangun pagi dan ngelakuin morning routine. Itu bisa ngebentuk kebiasaan sampai saat ini gitu. Awal-awal gue bentuk. Temen lo gimana itu responnya? Ya makanya cari teman yang kita percaya. Dan akhirnya pas gue bentuk habit baca buku, gue juga pakai itu. Dari 35 hari gue gagal sehari doang. Tapi ya beneran gue bayar. Tapi itulah yang bisa bikin punya habit sampai sekarang kan. Jadi pakai cara itu, satu, kita punya accountability partner. Jadi kalau misalnya kita nggak ngelakuin kan kita dicap teman kita dalam tanda kutip nggak akuntabel kan. Dan yang kedua ada punishment tadi gitu yang menyakitkan buat kita sehingga kita mau ngelakuin. Interesting. Gue lagi mikir, tadi ada manajemen waktu, energi, sama tadi fokus. Yang ketiga fokus. Ini nyambung sama, sebenarnya gue yakin tiga-tiga pasti berkaitan ya. Betul. Tapi untuk fokus itu kan butuh energi juga. Betul. Gitu kan? Betul. Atau mungkin pemahaman manajemen fokus dulu kali sebelum masuk gitu. Oke, jadi ya ada orang yang udah manage waktu dan energi dengan baik dan udah disediakan waktunya dan energinya ada, mulai mengerjakannya kan, tak baru 2 menit cek WA dulu, ada notif ya kan, terus kita lihat dulu ya, tanpa sadar udah buka IG aja tuh. Terus udah buka TikTok aja, jadi nggak bisa fokus nyelesain tugasnya gitu kan. Yang tadi dia mau cek 5 menit doang malah jadi 15 menit, 50 menit habis waktunya. Jadi keterampilan kita untuk fokus artinya kita bisa konsentrasi penuh menyelesaikan apa yang mau kita lakukan dan tidak terdistraksi oleh hal lain. Basicnya gitu untuk fokus. Jadi sudah energinya ada, jangan sampai keserap sama hal yang bukan kita mau hasilkan sebetulnya kan, mengarah pada apa yang kita hasilkan. Betul. Oke. And apa mungkin ada tips atau metode yang gue yakin metode sekali lagi ada banyak pasti. Ya, ada banyak, sure. Mungkin yang bisa lu share gitu. Alright. Jadi yang mungkin gue share 2. Yang pertama udah jelas kita mencoba menghalau trigger-trigger eksternal dulu dengan cara hackback dari awal. Jadi kalau misalnya lu tahu handphone lu bikin distraksi, ya matiin notif, do not disturb, airplane mode gitu kan, simpen di laci, banyaklah caranya. Apalagi yang bisa mengganggu orang lain yang manggil kita, misalnya kita pakai noise cancelling headphone dan kasih tahu kalau gua pakai ini jangan diganggu dulu. Jadi kita halau dulu tuh semua kemungkinan potensi trigger eksternal untuk distraksi. Ini perlu di list down nggak sih, bertulis, diidentifikasi kayaknya yang jadi berpotensi untuk mendistract gua A, B, C, D, E gitu. Betul. Ketimbang di sini doang gitu kayaknya. Nggak boleh, harus ditulis. Nggak boleh di pikiran doang, harus ditulis. Oke, tulis. Dan akhirnya masing-masing kita cari solusinya. Ya. Gitu. Ya, jadi yang pertama tadi trigger dari eksternal. Nah, yang kedua trigger internal yang sebetulnya lebih sering terjadi. Kita buka handphone kita terkadang karena nggak ada notif, nggak ada ping segala macam, kita pengen buka aja gitu kan, padahal ada harus dikerjain gitu. Sering terjadi itu. Jadi caranya selain tadi kita singkirkan,
kita bisa membuat distraction sheet atau lembar distraksi. Jadi kita pakai satu sticky notes sambil kita kerja, kita pasang satu sticky notes, satu pulpen di sini. Ketika kita bekerja, kita teringat sesuatu. Oh, gue belum balas pesan si Rudy tadi. Oke, tulis balas pesan Rudy. Jadi idenya itu nggak hilang. Kadang kan ada ide brilian kan yang kalau nggak kita eksekusi suka lupa. Tapi kalau kita eksekusi, kita terdistraksi nggak ngerjain. Ya maka simpan itu di parking lot catatan tadi. Aduh, tadi belum beres yang cuci piring. Ya tulis cuci piring gitu. Jadi apapun itu yang terlintas dalam pikiran kita, yang mendistraksi kita, tulis di lembar distraksi ini, sehingga dia nggak ganggu nih dalam pikiran kita tetap bisa fokus. Kalau udah beres, baru kita review, oh tadi apa aja sih yang harus dikerjain, nah baru lakukan. Gue teringat sama bukunya David Allen ya, Getting Things Done ya. Dia bilang otak itu jangan dipakai buat mengingat, tapi dipakai untuk proses berpikir, untuk ya kan? Berpikir. Sedangkan kalau kita mengandalkan untuk mengingat, possibility untuk lupa itu dan kelewat. Jadi apapun yang terpikir, apa yang perlu diingat bukan diingat tapi ditulis gitu. Interesting. Pikiran yang paling jernih sekalipun akan kalah sama catatan yang kita bikin gitu. Jadi oke. Menarik. Dan boleh nggak lo cerita kalau lo nggak keberatan, mungkin pengaplikasiannya pertama ke diri lo sendiri, satu hal yang lu merasa gila ini dampaknya signifikan banget perubahannya gitu. Mungkin itu dalam hal apa gitu dan apa yang dilakukan. Oke. Favorit gue masih sama sih, yang mengubah segala halnya ketika gue membiasakan menjadwalkan setiap agenda gue di kalender sejak gue kuliah dulu. Bahkan ya OTW di jalan, makan siang itu ya gue taruh semua gitu. Jadi sedetail itu sehingga semuanya tuh structured gitu, ada di sana gitu. Ya bahkan kalau gue pengen main game juga gue taruh main game gitu. Jadi segala-galanya apapun yang bisa terlintas ya itu gue akan taruh di sana. Dan sampai sekarang gue bisa menurut gue produktif, menyelesaikan kerjaan-kerjaan gue dengan baik, dan punya banyak waktu juga untuk diri sendiri, untuk main sama adik gue, keluarga, dan itu menurut gue enak banget sih gitu. Jadi gue punya kontrol yang sangat tinggi terkait waktu gue sehari-hari. Itu mungkin seandainya nih, just in case ada yang mendengar apa yang lo sampaikan tadi, tapi kok jadi kayaknya kaku banget ya gue, jadi kayak semuanya kayak nggak ada fleksibilitas gitu. Not really, karena kalau misalnya gue pengen ubah ya udah ubah aja, sesimpel itu. Dan enaknya kita punya kalender digital, kita tinggal drag and drop kan. Kalau kita masih pakai kalender fisik kan kita harus hapus dulu, coret. Ya udah, sekarang gue misalnya oke, gue lagi nggak bisa fokus, gue lagi nggak pengen kerja, gue pengen main. Oke, ini bisa di reschedule kapan? Reschedule ke besok, ke nanti malam. Sini gue taruh tambah blok main misalnya. Jadi tetap kita yang punya kendali terhadap jadwal kita. Kan kita bukan robot juga yang diprogram akan melakukan sesuai. Ya kalau berubah, tetap make it flexible. Dan itu yang lu sangat merasa signifikan dampaknya. Betul. Menurut gue itu sih yang paling favorit tetap. Oke. Dari pengalaman lo mungkin saat lo dengan klien-klien lo gitu ya, saat coaching atau saat latihan, yang paling sering lo lihat gitu sebagai tantangan utama orang untuk produk itu di antara beberapa hal tadi itu ya? Yep. Itu yang mana biasanya? Yang sering sekali menjadi struggle 9 huruf ajaib ya, konsisten itu paling susah sih. Itu yang paling sering orang ngerasa, oke, Umar, gue bisa nih produktif, tapi ya hari pertama sampai hari ketiga aja gitu kan. Sama seperti kita resolusi awal tahun kan, hari pertama semangat banget gitu kan, hari kedua masih semangat, hari ketiga aduh udah lemas gitu kan. Nggak nyampe seminggu udah hilang tuh habit yang mau dibentuk. Itu paling sering jadi struggle. Dan apa menurut lo yang paling sering menjadi pemicu orang konsistensinya menurun gitu di tengah jalan? Karena kita tidak merancang apapun yang mau kita bangun berdasarkan cara otak kita bekerja, ya, behavioral psychology, neuroscience. Karena banyak orang nggak benar-benar serius ketika gue nyebutnya habit design ya, merancang habit yang mau dibentuk gitu. Jadi
karena gue belajar itu, apa habit yang lo bentuk? Baca buku 30 menit tiap hari, udah habit lo udah salah. Bisa secepat itu tahu kenapa? Karena ya orangnya tidak terbiasa baca buku, mau bentuk habit baru 30 menit susah. Ya kan? Mungkin kalau sekarang udah populer oleh Atomic Habits-nya James Clear gitu kan, The Power of Habit-nya Charles Duhigg. Ya kalau lu baru mau mulai ya coba gua challenge lu baca buku 1 lembar aja minimal tiap hari. Kalau mau lebih boleh, tapi minimal 1 lembar tiap hari, fotoin ke gua. Udah 2 minggu terjadi tuh habit terbentuk. Dan bisa baca 30 menit setelah itu. Jadi teknik micro habit kan, berarti buat habit yang kecil dulu. Maka kenapa salah satu spesialis gue di habit coaching adalah ya si habit design tadi gitu. Buat beberapa orang masalahnya habitnya terlalu besar gitu, sehingga harus dikecilin. Buat beberapa orang triggernya nggak jelas. Terlalu besar itu artinya gapnya dengan dia sekarang. Betul, gitu, betul. Buat beberapa orang kurang rewarding gitu. Jadi menemukan itu yang akhirnya menjadi puzzle. Oh ini loh solusi buat lo, sehingga ketika kita bahas habit banyak sekali solusinya personalized gitu. Solusinya personalized karena dari orang ke orang yang menjadi situasi dan tantangannya bisa beda-beda. Beda-beda. So interesting, very very interesting. Lu sendiri sekarang ini full time lo melakukan ini? Yes, full time. Sempat terpikir atau tergoda untuk melakukan mungkin berkarir dalam hal yang berbeda? Enggak sih sebetulnya ya, karena apa yang dicari gitu loh. Sesimpel itu gue mikirnya, apa yang dicari gitu. Pernah temen gue nanya gini, Mar lu kerja sehari berapa jam? Terus jawaban gue 0 sampai 16. Artinya kalau gue pengen hari ini gue libur, ya udah libur gitu. Jadi bisa ngambil tanggal merah kapan saja gitu kan, ya udah gue bisa pindahin tas-tas gue ke besok ngerjainnya. Atau hari ini wah excited banget, gue seneng banget dengan project ini, ya udah gue kerja 16 jam dari bangun sampai tidur lagi gitu. It's possible. Jadi kebebasan dan keluasan tuh menurut gue sangat mahal harganya sih. Itu yang kenapa gue perjuangkan gitu, kenapa gue nggak pingin kerja sama orang gitu kan, gue pingin jadi bos buat diri sendiri. Kebebasan itu sih yang menurut gue mahal. Kalau gue tanya sama lo gini, hidup adalah bla 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 gitu atau titik gitu. Buat lo apa? Oh, interesting. Buat gue hidup adalah menikmati setiap harinya, menikmati setiap momen sih. Itu menikmati setiap momennya. Dan definisi lu untuk bisa menikmati, kan orang cara menikmati beda-beda ya? Betul. Kalau lu seperti apa? Kalau menurut gue yang membuat lu merasa bisa menikmati itu saat apa gitu? Jadi gini, mentor gue bilang kebahagiaan itu ada 3 level. Ya. Yang pertama itu bahagia kenikmatan, pleasure. Ya, pleasure itu kenikmatan ketika kita makan enak gitu kan, jalan-jalan gitu kan, dapat uang banyak, itu pleasure. Okay. Dan sebagian besar orang ya stop level ini, bentuknya kayak piramida. Yang level kedua adalah joy, kegembiraan melakukan apa yang kita sukain. Ya, punya kebebasan tuh bisa ngelakuin yang kita sukai kan, menyenangkan kan, gembira. Nah level ketiga adalah meaning atau kebermaknaan. Merasa ketika kita ngelakuin sesuatu ada maknanya, bermanfaat buat orang lain itu. Dan di kerjaan gue sekarang, di karir gue sekarang, gue punya income yang buat gue sangat lebih dari cukup. Gue bisa ngelakuin apa yang gue sukain. Gue kayak orang main futsal tiap hari. Gue ngisi gini, gue ngajar, gue ngasih training, seru banget, parah gitu. Dan yang ketiga bermakna gitu loh. Banyak banget yang komen, yang kirim DM, Bang thank you banget buat podcastnya, this changed my life gitu loh. Dan ini tuh regular datang gitu. Sehingga ketika tiga-tiganya ini centang, ya buat gue itu hidup sih. Lo ada rencana untuk pensiun nanti di umur berapa gitu? 100 kali. Buat apa pensiun? Right? Ya mungkin orang tahu konsep FIRE gitu ya. Ya menurut gue konsep pensiun itu bukan berhenti dari bekerja, tapi ya punya keleluasan untuk bisa tidak bekerja jika mau gitu. Tapi kalau misalnya kerja, gini loh, karena banyak sekali konsep-konsep yang jadi irrelevan. Saat kerjaan gue tuh benar-benar menyenangkan, menggembirakan, konsep work-life balance jadi nggak masuk akal lagi kan.
Ya, karena udah integrated gitu. Terus konsep pensiun juga kayak nggak masuk akal lagi gitu, kenapa pensiun gitu. Ketika ya karir kerjaan tuh jadi, karena kita senang, jadi bagian dari hidup kita, ya udah, why? Kenapa harus pensiun? Ya kan, jadi ketika itu panggilan kita gitu, nggak make sense aja. Make sense kan? Pensiun, iya. Betul. Ya konsep itu akan relevan untuk sebagian besar orang gitu yang kerja ya capek gitu kan, kerja terus gitu. Gitu sih. Interesting. Dari sepanjang perjalanan lo sejauh ini gitu ya, yang menjadi tantangan terbesar yang pernah lo hadapi apa kalau boleh share? Tantangan terbesarnya sejauh ini, gue yakin ke depan pasti ada tantangan ini. Ya pasti ya. Ya, sebenarnya kalau yang paling berkesan adalah ketika merintis, ketika tidak ada siapapun yang percaya sama yang mau gue bikin gitu kan. Ketika gue harus berjuang sendiri, ketika gue posting setiap hari tanpa ada hasilnya, wah itu capek coy. Iya kan? Gue rilis podcast gitu, sekarang podcast gue udah hampir episode 500, terus postingan udah 2000 sekian. Tapi kan awal-awal tuh bikin podcast terus, bikin episode terus, bikin postingan terus di Instagram, kagak ada hasilnya gitu. Itu yang paling apa ya, ya yang bisa dipegang, yakin bahwa ini ada hasilnya nanti aja kan apa yang membuat lu yakin dan terus? Sebenarnya poin pertama, yakin itu penting, tapi tanpa ada ini pun gue punya satu fondasi, ini seru ngerjainnya. Nah jadi dua itu sih senjatanya, yakin, karena udah banyak contoh-contohnya juga kan, beberapa yang berhasil gitu. Walaupun banyak juga yang gagal, tapi kan ada beberapa contoh yang berhasil, itu yang bikin gue yakin. Tapi sebenarnya satu senjata lain lagi adalah seru aja gitu loh ngelakuin ini. Jadi ya udah nggak dibayar juga nggak apa-apa gitu kan, gue pengen lakuin terus gitu. Ada nggak momen dimana lo kan waktu itu kan sambil merintis lo penghasilan lo masih dari sumber lain nih? Betul. Ya kan? Sedangkan ini tadi lo bilang cukup lama nih. Betul. Ya kan? Untuk bisa dijadikan penghasilan menghasilkan secara finansial, apalagi dijadikan penghasilan utama gitu. Betul. Kan? Ada nggak momen dimana apa ini jadi sampingan aja ya gitu? Kayaknya gue karena kan masih belum menghasilkan secara cukup nih, atau bahkan belum sama sekali waktu dulu. Sempet terpikir nggak gitu? Enggak sih, karena dari awal mindset gue yang tadi itu yang penghasilan utama gue di awal, which means ngajar privat. Mindset gue itu kerjaan sampingan, walaupun dia penghasilan utama. Jadi gue udah taruh mindset dari awal, ya kerjaan utama gue jadi kreator dulu gitu. Meskipun itu penghasilannya sampingan, penghasilan utamanya. Iya. Jadi yang mana yang jadi penghasilan utama belum tentu menjadi pekerjaan utama. Betul. Oke, menarik. Very interesting. Karena kan beda kan jumlah waktu, energi, perhatian yang kita berikan ke yang utama dan ke yang sampingan. Dan artinya energi yang besar belum tentu penghasilan utama. Yes. Kadang bisa artinya kita energi kecil kok, if we know how to do it, sampai penghasilan bisa besar gitu. Bisa. Ya itulah efisiensi tadi. Ya. Menarik sekali. Thank you. Thank you. Kita yang thank you semua. Sure. Dari perjalanan sejauh ini nih, kedepannya lu ada nggak? What's your dream gitu? Oke. Banyak ya, of course ya. Setiap orang punya banyak goal dan ya business metrics ya sekian itu bisa kita buat gitu. Tapi goal gua sungguhnya sebetulnya adalah bisa bikin substitusi dari pendidikan formal. Jadi kalau misalnya startup punya visi gila gitu ya, visi gila gue adalah meniadakan sekolah di Indonesia. Nah, jadi setidaknya buat anak gue nanti, gue pingin dia bisa punya keterampilan yang sangat baik yang dibutuhkan untuk hidup gitu ya, tanpa perlu sekolah sama sekali. I don't know apakah itu possible atau nggak nanti, tapi definisi sekolah, sorry gue potong. Definisi sekolah ini berarti kayak sekolah formal saat ini pada umumnya. Oke, terus. Dan sejauh ini gitu ya, artinya bukan berarti gue kontra dengan sekolah, anak gue 100% tidak akan sekolah, bukan juga gitu. Tapi kalau misalnya dibutuhkan ya udah gue ambil, tapi kalau nggak pun juga nggak usah. Karena yang gue rasa sangat penting, pendidikan tuh ditransform ya bukan hanya
beda materi gitu kan, itu kan basicnya gitu kan. Tapi bagaimana kita merancang segala sesuatunya gitu. Karena yang gue bikin ini menurut gue life skills, ya. Menurut gue time management life skills gitu kan, manage energi, fokus, membentuk kebiasaan, cara belajar efektif, ya semua program-program gue itu ya life skills gitu, sehingga semua orang bisa dapat ini gitu, yang menurut gue lebih relevan dibandingkan yang pelajaran-pelajaran spesifik untuk bidang tertentu aja gitu kan, kayak physics, chemistry itu kan untuk bidang tertentu saja. Jadi itu impian gue sebetulnya, dan punya kebebasan untuk terus ngelakuin apa aja yang gue mau sih sebenarnya. Tapi dalam arti kalau tadi bilang meniadakan sekolah itu sebagai tadi ini visi gilanya lah tadi selalu gitu kan. Tapi terus bayangan lo masyarakat nih, kita bicara dalam konteks masyarakat bukan hanya keluarga kita aja gitu. Itu terus dalam proses mereka belajar dan bertumbuhnya seperti apa yang ada di visi lo tuh? Gue nggak berhitung sedetail itu, tapi bayangan gue ya mungkin bisa jadi ada tempat center-center untuk berkumpul juga, tapi ya utamanya sebagian besar proses learning bisa dari platform gitu kan, website, aplikasi atau apapun caranya, atau metaverse maybe, dan yang diperlukan adalah bukan lagi guru-guru sebetulnya, tapi coach-coach yang hadir untuk mereka gitu kan, atau fasilitator atau apapun lah namanya, sehingga yang memang diajarkan itu skill-skills yang dibutuhkan buat hidup gitu. Yang paling populer mungkin sekarang personal finance, semua orang bicara itu harus ada di sekolah gitu kan. Ya kenapa itu nggak diajarin gitu. Jadi kita transform itu, dan gue bikin dari scope yang kecil dulu kan, baru semakin lama semakin luas gitu. Nggak tahu kapan visi gila itu akan terwujud gitu. Tapi menurut gue esensinya bukan kapan gue bisa meraih si visi ini gitu. Tapi bagaimana seumur hidup gue mau memperjuangkan apa yang mau gue raih. Jadi itu jadi kayak sesuatu yang bisa berfungsi seperti bahan bakar lo, keep fueling you, tetap menginspirasi untuk terus bergerak gambar itu gitu. Betul, gambar itu. Tadi bicara soal atau belum sentuh soal gagal sebetulnya. Tantangan sudah kita bahas. Tapi kalau bicara soal gagal dan sukses gitu, how do you see it? Lo melihat kegagalan seperti apa dan sukses itu seperti apa? Sebetulnya agak sulit juga kalau gue mendefinisikan di momen apa gue gagal dan di momen apa gue berhasil gitu. Kalau secara definisi umum ya gue pernah ketika SMP mau merantau SMA ke sebuah sekolah favorit dan gak lolos, ya itu gagal gitu kan. Sukses misalnya gue keterima di ITB, ya itu sukses. Tapi kayaknya nggak sereceh itu deh ya. Jadi itu buat lo receh berarti? Kalau menurut gue iya gitu. Kalau menurut gue gagal sukses jadi irrelevan gitu loh. Ya kan, terus oke, ya udah gue sekolah di sini, oke ya udah alhamdulillah gitu gue dapat di sini, tapi ya life must go on kan, ya udah lanjut aja. Irrelevannya karena? Irrelevannya karena menurut gue itu bukan sebuah momen kunci gitu, kayak of course kita belajar dari kegagalan gitu kan, of course kita belajar juga dari keberhasilan kita, tapi gue nggak, istilahnya kalau di diary atau journaling itu tidak begitu tercatat gitu sebenarnya. Tidak cukup signifikan untuk lo untuk mencatat itu gitu. Iya, kalau gitu. Sesuatu yang kita tulis di diary biasanya kan sesuatu yang menurut kita tuh significant enough gitu kan untuk sampai akhirnya ditulis gitu. Tapi buat lo tuh it's not that significant. Betul, karena kita bisa melihat itu sebagai sebuah hasil ya sih. Kalau misalnya kita bilang sesuatu itu gagal, berarti kan sebuah hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, benar nggak? Iya. Nah, jadi karena menurut gue orang yang fokus to the prosesnya, alright, gue lulus, oke, so apa yang gue pelajari, oke, selanjutnya gue harus apa? That's it gitu. Jadi ya udah maju terus, dan sukses pun juga gitu. Oke, gue sukses mencapai maybe 100,000 followers, oke, alhamdulillah good. Apa yang gue pelajari selama prosesnya dan apa yang akan gue lakukan terus tuh sampai ke 200,000 dan seterusnya. Jadi setiap momen gagal sukses di kacamata orang lain, menurut gue itu titik-titik yang gue laluin aja gitu. Interesting. Kalau sekarang gue mau tanya nih beberapa hal yang trivial lah gitu ya. Oke, sure. Lo tadi kan
bilang lu setiap hari lu baca buku, gitu kan. Sejauh ini kalau gue tanya apa buku favorit lo, pasti ada banyak, gue yakin. Tapi yang teringat saat ini apa? Yang teringat saat ini, kalau favorit gue masih The 5 AM Club Robin Sharma. 5 AM Club ya. Ya karena simple tuh, mengingatkan kita bangun pagi dan ada set of routine yang bisa dilakukan di pagi hari gitu kan. Tapi yang membuat gue terpukul adalah kok buku ini yang ngajarin gue bangun pagi, harusnya gue ada dari dulu sholat subuh gitu. Itu gue terpukul banget sih dari situ. Tapi saat momennya pas, memang waktu itu gue baca, jadi bukan hanya karena bukunya ya, momennya saat gue baca juga pas, ya udah itu mulai ngebentuk habit gue. Of course sekarang nggak sempurna, masih ada beberapa hari miss, tapi itu bikin gue punya morning routine yang solid sih dari buku itu. 5 AM Club Robin Sharma. Oke. Film, kalau film mana lu? Gue gak suka film. Gak terus sekarang nonton film? Enggak. Oke. So gini, kalau gitu gue ini sebelum kita close ya, dari apa yang gue tanyakan dan apa yang lu share tadi ya, ada nggak hal lain yang mungkin menurut lu perlu disampaikan ya, perlu di share tapi gue belum tanyakan? Oh, menarik. Apa ya? Kalau menurut gue, karena topiknya kan ngobrolin hidup ya. Kita sering sekali mikirin gitu ya, untuk hidup kita apa goal kita gitu kan, purpose kita ngapain. Tapi sesekali kayaknya kita juga perlu deh ngobrolin mati. Iya nggak sih? Ya selain afterlife kita, di akhirat kita gimana, masuk surga gimana, itu penting. Tapi ya ketika mati kita ingin ninggalin legacy apa gitu. Kita ingin diingat sebagai siapa, kita ingin meninggalkan apa buat orang-orang sekitar kita, terutama anak-anak kita. Itu yang sering sekali menjadi pikiran gue juga, karena di kamar gue, di ruang kerja gue lebih tepatnya, gue bikin satu kertas namanya life calendar. Isinya adalah kotak-kotak kecil sekali yang setiap kotak mewakili satu pekan. Totalnya gue bikin sampai 75 tahun. Berarti kalikan aja dengan 50 sekian, 52 gitu kan, segitu banyak kotaknya. Ya udah gue udah centang sampai umur gue sekarang, dan hidup gue udah kepake sepertiganya lah kurang lebih gitu. Sisanya gue pakai buat apa? Dan itu nggak pasti sampai akhir kan, gue bisa meninggal di umur 70, di 60, 50, nggak ada yang tahu gitu. Maka sering sekali di kerjaan kita punya yang namanya deadline, ya kan? Ini deadline-nya kapan? Deadline itu jelas, ya kan? Tapi kita juga punya deadline, ya kan, garis kematian yang itu kita nggak tahu kapan. Deadline bisa banyak, kalau kita nego ke atas bisa diundur. Deadline kagak bisa kita nego sama Israel kan, ya lu mati gitu. Dan kita sering sekali mikirin deadline tapi jarang mikirin deadline-nya tadi. Jadi mungkin sesekali kita perlu ngobrolin mati juga. Dan ternyata dengan ngobrol, ganti aja nama acaranya ya. Ngobrolin mati ya. Ganti aja kita namanya. Jadi ngobrol mati. But that's very new episode. Ganti episode baru ya. Iya. Episode baru. Ngobrolin mati. Episode pertama sama Umar. Nice. Tapi ya kadang kita perlu melihat dari perspektif yang flip gitu ya, kita flip gitu. Dan bahwa dengan ngobrolin mati itu justru insya Allah bisa membantu kita untuk hidup dengan lebih baik juga. Betul. Gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu mati sekarang, lu puas nggak sih sama hidup lu? Kalau jawaban lu nggak 10 out of 10 completely puas, ya lu nggak live your best life sih menurut gua. Bang Umar, pembelajar produktif, terima kasih banyak. Thank you juga. Sudah meluangkan waktunya dan berbagi begitu banyak ilmu. Thank you. Dan men-challenge cara kita berpikir juga. Gue yakin bermanfaat buat semua yang menyimak ini. Jadi kalau yang mau belajar sama lo, mau tahu lebih banyak tentang lo, itu nyarinya di mana, boleh nggak lo share platform-platform lo? Banyak platformnya gitu ya, tapi paling gampang ke Instagram aja, @pembelajarproduktif. @pembelajarproduktif. Tadi kan saat namanya muncul di layar kan juga ada Instagramnya juga. Buku lo semua itu ada di klik link bio, semuanya ada di situ lah. Masuk ke Instagramnya @pembelajarproduktif, ada link di bio-nya, itu klik ke situ ya. Kalau misalnya lo ngeliat ini misalnya karena alasan apapun, tahu-tahu Instagram sudah nggak ada, ya itu lo search aja di internet pembelajar produktif Umar. Ya.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Gue belajar banyak dari lo, dari konten-konten lo juga selama ini. Gue juga join di broadcast channel lo juga. Thank you. Gue selalu menikmati konten-konten lo yang lo share di platform-platform lo. Dan sekarang gue udah subscribe di YouTube lo juga. Thanks. So thank you man. Terima kasih banyak atas waktunya, atas energinya, atas sharingnya, atas ilmunya. Dan buat kalian juga terima kasih banyak udah nonton sampai sini. Share juga di sini, di komen juga pembelajaran kalian apa yang kalian dapetin, ada nggak sesuatu yang kena banget buat kalian, itu apa. Share juga di komen, dan juga share video ini juga. Insya Allah ditemukan juga mas siapa mungkin yang membutuhkan, misalnya jadi bagian dari ibadah kita juga, selain tentu juga ngebantu channel kita juga. So terima kasih banyak sekali lagi sudah nyimak sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Insya Allah kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.